Om Swastiastu, Rahajeng semua pemirsa, kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan dalam segmentasi sosok pekan kali ini, pemirsa sudah bisa menebak belum saat ini saya sedang berada di mana? Nah, betul, saat ini saya sedang berada di Pulau Dewata, Bali, dan kita berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Gubernur Bali, Wayan Koster. Saat ini saya sudah menggunakan baju adat Bali yang cantik luar biasa, dan kita juga sudah berada di kediaman beliau. Langsung saja kita ajak ngobrol yuk. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng Pak Gu. Lagi apa pagi hari ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat, asam kare. Memang aktivitas setiap pagi menyempatkan diri untuk di taman, ngasih makan ikan, atau gimana Pak Gubernur? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tidak selalu, kalau lagi ada waktu yang senggang, habis sarapan, saya menyempatkan untuk memberi makan ikan. Ikan piara Pak Gub ya? Ya, sebenarnya yang hobi melihara ini istri saya. Ibu. Ibu ya. Terus setiap hari diperhatikan, Ya. diberi makan supaya tumbuh dengan baik. Baik, Pak Gubernur, kita tahu bahwa ini saat penyelenggaraan G20, mata dunia, mata Indonesia, semuanya menyorot ke Bali. Betul. Dan memang suksesnya G20 tidak lepas juga dari support dari Pemprov Bali dan juga masyarakat Bali begitu ya. Saat ini Bali kabarnya juga pembangunannya juga akan diselenggarakan dengan visi yakni Nangun Satkerti Loka Bali yang menuju Bali era baru. Betul. Sebenarnya Bali era baru sendiri Pak Gubernur boleh di-share nggak sih sebenarnya maknanya seperti apa, tujuannya seperti apa? Bali era baru itu adalah satu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru, suatu tatanan yang berisi suatu spirit untuk kebangkitan kekuatan dengan energi baru Bali, sesuai dengan kekuatan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang berisi Bali yang kawista, Bali yang kang tata titi tentram ketara harja, dan Bali yang gemah ripah loh jinawi. Baik, itulah sebenarnya maknanya ya. Pak Gubernur, saat ini kan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berada di kediaman Bapak. Tapi penasaran pengen ajak pemirsa, boleh nggak sih lihat bagaimana sih kediaman Pak Gubernur? Tadi juga Pak Gubernur menjelaskan bahwa Bali era baru ini memiliki spirit begitu ya Pak. Nah, diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang menuju Bali era baru. Ini sebenarnya maknanya sendiri seperti apa Pak Gubernur? Visi Nangun Satkerti Loka Bali ini adalah untuk menjaga keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali dengan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal Bali yang dinamakan dengan Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Manusia. Tadi dikatakan bahwa 3 aspek utamanya adalah alam, manusia, dan juga kebudayaan Bali. Pak Gubernur, jadi apa langkah yang dilakukan agar memang visi ini ke depannya dapat tercapai, Pak? Bali kekuatannya itu ada pada kebudayaan. Ya, betul sekali. Dengan segala kekayaan unsur yang ada di dalamnya, meliputi adat istiadat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Bali itu dalam kaitan dengan membangun alam manusia dan kebudayaan Bali ini, untuk kebudayaan Bali misalnya arah kebijakan yang saya jalankan itu adalah pertama menggunakan aksara Bali ya, supaya generasi muda kita itu ingat dan belajar terus menggunakan aksara Bali, melestarikan aksara Bali dan juga menggunakannya. Tidak hanya melestarikan, tapi juga menggunakannya kesehariannya sebagai satu aksara komunikasi. Ya. Kemudian juga saya memperkuat
kelembagaan untuk kebudayaan Bali, khususnya adat, yaitu memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan desa adat. Inilah lembaga yang menjadi benteng pertahanan kebudayaan Bali. Yang di Bali ini, keberadaan desa adatnya itu jumlahnya mencapai 1.493 desa adat. Dan masih utuh. Dan saya melihat Bali ini masih, masyarakatnya masih sangat kuat menjaga desa adatnya. Ya, itu. Kemudian juga yang berkaitan dengan memperkuat adat, saya juga memberlakukan kebijakan setiap hari Kamis, hari purnama dan tilem, hari jadi pemerintah daerah itu menggunakan busana adat Bali. Dengan menggunakan busana adat Bali, bagi pegawai pemerintah, pegawai swasta, anak-anak sekolah, mahasiswa, itu sekarang setiap hari Kamis terlihat wajah masyarakat Bali itu dengan busana adatnya. Jadi elegan sekali. Ini luar biasa sekali Pak Gubernur. Tadi dikatakan bahwa pengembangan dari kebudayaan Bali sendiri sudah dilakukan saat ini begitu ya. Tapi ada aspek lainnya seperti alam dan juga manusia. Ini untuk alam sendiri nampaknya juga pemerintah Provinsi Bali sudah fokus dengan isu-isu lingkungan begitu ya. Betul. Seperti apa sih contohnya Pak Gubernur? Yang pertama itu adalah pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang diatur dengan peraturan gubernur. Kemudian juga pengelolaan sampah berbasis sumber. Paradigma pengelolaan sampah saya rubah. Jadi sampahnya itu maksimum dikelola di desa, mulai dari rumah tangga. Dipisah sampah yang organik, yang non organik, kemudian yang organik diolah menjadi pupuk organik. Kemudian yang non organik diolah menjadi produk ekonomi yang sifatnya ekonomi kreatif. Yang residunya diolah lagi untuk produk-produk kaitannya dengan pemenuhan energi yang ramah lingkungan. Kebetulan juga dari sampah organik ini yang diolah menjadi pupuk organik di TPS 3R, saya nyambung dengan kebijakan pemberlakuan sistem pertanian organik. Ya, juga diatur dengan peraturan daerah. Itu disebut Bali Pulau Organik? Iya, Bali Pulau Organik. Tapi juga sekaligus memelihara ekosistem. Karena selama ini pertanian kan menggunakan pupuk kimia, pestisida. Itu satu merusak kualitas tanah dan berdampak pada rusaknya ekosistem alam, merusak lingkungan. Karena itu sekarang saya bekerja cepat, melibatkan para pihak untuk berubah ke sistem pertanian organik. Sekarang sudah berjalan, sudah pencapaian cukup tinggi sekarang ini. Respon masyarakat sangat baik. Ini kan untuk menjaga ekosistem alam juga. Jadi ini pembenahan, pembangunan secara fundamental dan juga komprehensif begitu ya Pak ya? Nah kalau berbicara mengenai isu lingkungan juga, Pemprov Bali juga mendorong dengan adanya energi terbarukan juga pastinya di wilayah Bali serta mobil listrik. Ya, ini nanti seperti apa mungkin kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan kembali usai yang satu ini. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali dalam Sosok Pekan ini kita berbincang langsung dengan Pak Gubernur. Kembali lagi Pak, tadi kan dijelaskan memang sebenarnya Pemprov Bali sudah fokus terhadap isu lingkungan seperti Bali Pulau Organik, kemudian pengelolaan sampah hanya berhenti di tingkat desa begitu ya. Kemudian energi bersih atau program-program apa lagi yang akan dilakukan? Salah satu adalah yang membuat alam ini bersih itu adalah energi. Karena energi dari pembangkitnya itu kalau dia menggunakan batu bara itu akan dia mengeluarkan asap yang membuat udara ini polusi. Begitu juga kendaraan listrik, begitu juga kendaraan juga yang menggunakan knalpot itu kalau digunakan dia membuat polusi udara. Jadi karena itu saya memberlakukan kebijakan energi bersih dari hulu sampai hilir. Ya, di hulu itu adalah pembangkit tenaga listriknya harus berbahan energi baru terbarukan atau paling tidak transisi energi dengan menggunakan gas.
semua pembangkit tenaga listrik di Bali harus menggunakan energi baru terbarukan atau paling tidak menggunakan gas, sehingga tidak lagi meluncurkan asap yang mengotori udara. Kemudian juga saya memberlakukan kebijakan penggunaan PLTS atap. Ya, jadi bangunan-bangunan kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, perumahan mulai saya dorong menggunakan PLTS atap. Dan sekarang sudah mulai berjalan, termasuk fasilitas umum. Kemudian yang berikutnya adalah memberlakukan kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, juga dengan menggunakan peraturan gubernur. Sekarang sudah mulai tumbuh, ada sepeda motor, ada mobil yang tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, tapi menggunakan bahan bakar bersumber dari listrik, yaitu baterai, sehingga tidak lagi mengotori udara. Itu anunya untuk menjaga alam ini bersih. Jadi memang fokus dari Pemprov Bali juga sudah untuk mengenai isu lingkungan begitu ya. Selain itu juga pembangunan terus dilakukan oleh Pemprov Bali ya Pak ya. Melihat pelabuhan sudah luar biasa bagus, Pelabuhan Sanur, kemudian juga ada bendungan dan juga jalan tol. Saat ini seperti apa progresnya? Yang pertama saya bangun adalah program dengan pelindungan kawasan suci Besakih supaya tertata dengan baik, rapi. Kemudian yang kedua adalah pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung saat ini sedang berjalan. Lahannya sudah dibebaskan 300 hektar lebih dan sekarang dimatangkan, sudah hampir selesai. Pertengahan tahun akan mulai dibangun zona inti pusat kebudayaan Bali yang meliputi 15 fasilitas pentas seni, 12 museum tematik. Itu di zona intinya. Ya, di zona lainnya? Di zona penunjang ada komersialnya, ada Bali Convention Center, ada Bali Expo, ada Bali International Convention, ada Marina, ada Auditorium Bung Karno, ada juga hutan sebagai penyangga, ada sungai sebagai penyangga, dan ada embung untuk sumber air yang akan dijadikan sebagai kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan pusat kebudayaan Bali. Nah, selain itu juga dibangun infrastruktur. Di antaranya adalah pembangunan 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Sanur, Pelabuhan Sampalan, Pelabuhan Bias Munjul di Nusa Penida. Kalau Sanur dan Pasar sudah selesai dan bagus sekali. Sekarang orang berwisata ke Nusa Penida nyebrang. Sudah mudah ya Pak. Sudah mudah. Nyaman juga. Nggak basah lagi. Betul. Sekarang udah nyaman, aman dan sangat tenang. Para wisatawan sekarang sangat senang ke Nusa Penida. Juga dibangun shortcut jalan yang menghubungkan Singaraja dengan Mengui. Sedang berlangsung, sudah 50% lebih selesai dan targetnya 2025 selesai. Dan pembangunan tol Gilimanuk Mengui saya namakan tol Jagat Kerti Bali. Jadi sudah mulai bangun dan diharapkan sekali bisa selesai tahun 2025. Amin, semoga lancar pembangunannya ya Pak Gubernur. Selain itu berbicara mengenai tadi ini juga untuk menunjang sektor pariwisata pastinya ya. Kita tahu terpuruk saat pandemi COVID-19, sekarang mulai bangkit. Untuk pariwisata sendiri keadaannya bagaimana Pak? Pariwisata waktu pandemi 2 tahun sangat terpuruk. Karena perekonomian Bali 60% lebih itu bersumber dari pariwisata. Jadi terpuruknya pariwisata di masa pandemi COVID-19 itu mengakibatkan terpuruknya perekonomian Bali. Sehingga pada tahun 2020 itu perekonomian Bali tumbuhnya negatif, minus rata-rata 9,31%. Cukup besar ya, cukup besar, terendah di Indonesia. Kemudian tahun 2021 membaik, tapi masih minus 2,47% minusnya. Nah itu, inilah dampak daripada terpuruknya pariwisata di masa pandemi COVID-19. Nah, sekarang berkat penanganan pandemi COVID-19 di Bali berjalan dengan baik, dikelola dengan baik, vaksinasinya juga sudah tinggi, sehingga pariwisata sudah pulih kembali. Pariwisata pulih, otomatis ekonomi Bali pulih juga. Tapi ke depan, Bali ini tidak boleh hanya bergantung pada satu dominasi sektor pariwisata saja.
Karena itu saya melakukan transformasi perekonomian Bali dengan ekonomi Kerti Bali yang tujuannya adalah mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, ekonomi yang menjaga lingkungan, ekonomi yang menjaga kearifan lokal, ekonomi yang memberdayakan sumber daya lokal, ekonomi yang memiliki nilai tinggi, berkualitas, tangguh, serta berkelanjutan. Itu ekonomi Kerti Bali. Baik. Terakhir Pak Gubernur, melihat juga Bali masih terus berkembang, apa harapan atau goal yang masih akan dicapai baik jangka pendek maupun jangka panjang? Tentu saja visi Nangon Kita Loka Bali ini itu bisa ditingkatkan pencapaiannya karena masih ada sejumlah program yang baru berjalan kurang dari 50%. Ya, seperti pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Di hotel restoran sudah di pasar swalayan sudah 90% tidak menggunakan tas kresek, tidak menggunakan pipet. Tapi di pasar tradisional masih sulit memang ya. Baru 30%-nya. Jadi masih rendah sekali. Ini yang saya tingkatkan. Kemudian kendaraan bermotor listrik harus ditingkatkan. 2023 ini akan saya tingkatkan supaya betul-betul kita secara total menerapkan kebijakan energi bersih. Kalau alam Bali ini bersih, budayanya terjaga dengan baik, infrastrukturnya sudah bagus, saya kira ini akan menjadi ekosistem yang sangat kuat untuk mendukung kepariwisataan di Bali. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur. Semoga langkah untuk Bali era baru ini dengan diselenggarakan dengan visi Nangun Kerti Loka Bali dapat berjalan dengan lancar, pastinya untuk mendorong juga perekonomian Bali begitu ya Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sebelum saya menutup jumpa kita, kalau di program Apa Kabar Indonesia Pagi ini khas dengan pantun. Saya mau kasih Bapak pantun boleh? Iya. Beli buah delima di Pantai Sanur, cakep. Makan spaghetti bersama Mami, cakep. Matur suksma Pak Gubernur, cakep. Sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu dan juga sukses selalu. Ya, demikian juga perbincangan saya dengan Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Dan saya harus pamit undur diri, Kamarati Kusuma. Tetap saksikan Sosok Pekan ini berikutnya. Kembali ke teman-teman di studio. Terima kasih banyak, Pak Gubernur.